Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sebelum pembahasan ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Intan Aijah Islami selaku MC yang akan memandu podcast kali ini. Selamat datang di podcast Zona Geografi. Tentunya di sini saya tidak sendiri. Di sini saya ada teman-teman nih yang cantik dan ganteng tentunya. Boleh diperkenalkan kakak? Perkenalkan, saya Kartika Kamasari absen 14. Kenalkan, nama saya Rezaki Salita Rosteli, nomor absen 16. Kenalkan, nama saya Muhammad Bilal Alwarsa, nomor absen 20. Perkenalkan, saya Alvino Pratama. Nah, itulah teman-teman saya yang akan menemani obrolan kali ini. Gimana nih kabarnya kalian? Lagi sibuk apa nih? Tugas nih. Aduh, Sampai pusing ini. sampai pusing ya? Super hektik ya. Iya nih, SMA pada sibuk-sibuk dan gak ada waktu sama sekali. Oke teman-teman, jadi di podcast kali ini kita bakal ngobrol santai tentang geografi. Seperti yang kita tahu, geografi itu gak cuma soal peta dan gunung saja, tetapi tentang hubungan manusia dan pengaruhnya. Lewat obrolan kali ini, semoga konsep geografi lebih mudah dipahami ya. Sekarang kita masuk materi yang akan dibahas, yaitu konsep geografi. Konsep geografi itu ada 10, tetapi kita cuma bahas 5 saja. Yuk kita mulai dari yang pertama. Menurut Kak Kartika nih, yang paham geografi, gimana sih pandangan kakak tentang konsep geografi yang pertama, yaitu nilai kegunaan? Kalau ngomongin nilai kegunaan, intinya geografi melihat suatu wilayah atau benda itu dari beberapa besar manfaatnya buat manusia. Misalnya, sungai bisa dipakai untuk sumber air, transportasi, bahkan wisata. Betul. Jadi nilai suatu tempat itu bisa berbeda untuk setiap orang. Contoh, sawah punya nilai besar bagi petani, tapi untuk orang kota mungkin lebih berguna sebagai tempat wisata alam. Nah, kita sudah mendengar pendapat dari Kak Kartika nih. Kita next ke Kak Zaki. Menurut Kak Zaki, gimana pandangan kakak mengenai konsep interaksi dan interdependensi yang intinya tiap wilayah pasti saling berhubungan nih? Menurut saya, konsep ini sangat terasa di kehidupan kita. Misalnya, kota sama desa. Kota itu butuh hasil pertanian dan desa dan sebaliknya. Benar banget. Jadi nggak ada wilayah yang bisa berdiri sendiri. Semuanya saling bergantung. Oke, berikutnya adalah diferensiasi area. Kalau kita lihat dari detail, ternyata tiap wilayah juga punya ciri khas. Menurut Kak Hilal, diferensiasi area di Indonesia itu tergambar seperti apa sih Kak? Jadi diferensiasi area itu setiap daerah punya ciri khas masing-masing, baik dari segi alam, sosial maupun aktivitas manusianya. Misalnya, di Indonesia ada dataran rendah, biasanya cocok untuk pertanian padi. Sedangkan dataran tinggi lebih cocok untuk perkebunan teh atau kopi. Oh, jadi karena perbedaan kondisi alam itu, kegiatan manusia juga ikut berbeda ya? Ya, betul. Oke, kalau tadi kita bahas perbedaan antar wilayah, sekarang kita masuk ke konsep aglomerasi. Konsep ini agak beda karena membahas pemusatan aktivitas di satu lokasi. Menurut Kak Vino, gimana sih contoh gampangnya dari konsep aglomerasi ini? Konsep aglomerasi itu pada dasarnya tentang pemusatan kegiatan atau aktivitas di satu lokasi. Contoh gampangnya kawasan Malioboro bisa toko, wisata, kuliner. Intinya, aglomerasi bisa terjadi di mana saja selama ada pemusatan aktivitas. Nah, menurut Kak Kartika lagi nih, dari contoh aglomerasi tadi, kira-kira bagaimana konsep keterkaitan ruang ini terlihat di kehidupan sehari-hari? Konsep keterkaitan ruang itu menunjukkan satu wilayah terhubung dan mempengaruhi satu sama lain. Misalnya pembangunan jalan tol di suatu daerah tidak hanya berdampak di sana, tapi juga di wilayah lain juga terhubung distribusi. Oke, jadi kesimpulannya, manusia dan lingkungan tidak bisa dipisahkan karena saling mempengaruhinya. Wah, seru banget nih obrolan kali ini.
Semoga yang mendengar juga enjoy ya. Baik teman-teman, itulah pembahasan tentang konsep geografi kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Tanah Jaya Sami selaku MC pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam geografi.